nafsu itu mengajak manusia kepada kejahatan-kejahatan. Itulah memang sebenarnya tugas nafsu itu. Tetapi selalu dan berulang kali kita sampaikan, nafsu juga mengajak manusia untuk berbuat baik. Disuruhnya kita tuh berbuat baik, disuruhnya kita berbuat taat. Maka oleh karena itu, kalau kita berbuat baik, tengoklah kebaikan yang kita buat itu. Kenapa? Di waktu kita berbuat baik, ternyata di situ ada kepentingan nafsu. Kalau sudah ada kepentingan nafsu di situ, susahlah kita untuk masuk surga, tuan-tuan sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ibarat qutal qulub biha tanmu kama tanmul ajsad bil hubub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul marhubul marhub, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu imamu kulli salikin wa majdzub, wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa man ilahi mansub, amma ba'du. Tuan-tuan para khalifah, para salikin, hadirin dan hadirat sekalian, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Alhamdulillah kita kembali dapat berkumpul, berhimpun di majlis ilmu ini. Mudah-mudahan kita semuanya insya Allah mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Al-hikmatus sabi'atu was-samanun ba'dal mi'ah min al-hikamil ata'iyah. Qala al-imam al-arif billah Ahmad ibnu Atha'illah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrari. Maka pada hikmah yang ke-187 dari Al-Hikam Al-Ata'iyah telah berkata pengarang Imam Ahmad ibnu Atha'illah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrari. Kata beliau, al-ibaratu qutun li'ailatil mustami'in wa laysa laka illa ma anta laha akil. Bermula ibarat-ibarat, ungkapan-ungkapan atau nasihat-nasihat merupakan makanan bagi para pendengar yang berhajat. Walaysa laka illa ma anta laha akil, dan tidak adalah bagi engkau kecuali sesuatu yang mana engkau bisa memakannya. Itulah tuan-tuan sekalian lebih kurang terjemahan hikmah yang ke-187 ini. Bihatil ibarat ay al-maw'izatul muwajjahatu ilal mustami'in bil qutil ladzi tanmu bihi al-ajsad. Diserupakan, diumpamakan
nasihat-nasihat yang diarahkan kepada yang mendengar itu. Pengajaran-pengajaran yang disampaikan itu, nasihat-nasihat yang disampaikan itu, ceramah-ceramah yang disampaikan itu diumpamakan, diserupakan dengan makanan yang dengan makanan itu menjadi timbullah jasad-jasad. Dengan makanan itu tumbuh berkembanglah badan kita, membesarlah dia. Tuan-tuan sekalian, fahiya min jinsil khuluq illa annaha min naw'il ladzi tanmu bihil khuluq. Nasihat-nasihat agama itu termasuk jenis makanan, melainkan bahwa nasihat itu daripada macam yang tumbuh dengannya hati itu. Jasad kita nih, tuan-tuan sekalian, maksudnya nih, artinya jasad badan kita nih, dia akan tumbuh berkembang kalau dia diberi makan. Begitulah mudah itu. Dengan makanan yang kita makan itu, maka tumbuh berkembanglah badan kita, membesarlah dia. Bagaimana makanan itu dapat menjadikan badan kita ini menjadi besar, berkembang dia, demikian juga halnya hati itu, tuan-tuan sekalian. Hati itu dia bisa berkembang, dia menjadi sehat dan hidup dengan makanannya pula. Badan itu ada makanannya, hati pun ada makanannya. Adapun makanan hati itu berupa mau'izah, pengajaran-pengajaran, nasihat-nasihat ataupun ceramah-ceramah agama itu. Dengan ceramah agama itu tumbuh sehatlah hati yang mati tadi itu. Oleh karena itu, setiap badan yang kurang makannya, tidak mendapatkan asupan makanan, maka badan kita ini akan menjadi lemah, dia akan menjadi kurus. Bahkan mudah sekali dia terkena, dihinggapi penyakit-penyakit. Baik itu penyakit yang datang dari dalam, ataupun penyakit itu datangnya dari luar. Penyakit yang datang dari dalam itu berupa bakteri-bakteri, dan penyakit yang datang dari luar itu berupa virus dan sebagainya, tuan-tuan sekalian. Maka kalau kita tidak makan, lemah kita, kurus kita, mudah sekali dia kena penyakit, mudah tertular dia. Bagaimana halnya badan kita itu, demikian pula halnya dengan hati kita. Kalau hati itu dia tidak diberikan makanannya lah pula. Badan itu dia ada makanannya, hati pun ada makanannya, tuan-tuan sekalian. Maka kalau hati pun tidak diberi makan, hati pun akan menjadi kurus, dia tidak sehat, mudah penyakit datang, baik penyakit itu datang dari dalam ataupun datangnya dari luar. Sama saja teman-teman sekalian. Penyakit yang datang dari dalam itulah nafsu. Nafsu itu mengajak manusia kepada kejahatan-kejahatan. Itulah memang sebenarnya tugas nafsu itu. Tetapi selalu dan berulang kali kita sampaikan, nafsu juga mengajak manusia untuk berbuat baik. Disuruhnya kita tuh berbuat baik, disuruhnya kita berbuat taat. Maka oleh karena itu, kalau kita berbuat baik, tengoklah kebaikan yang kita buat itu. Kenapa? Di waktu kita berbuat baik, ternyata di situ ada kepentingan nafsu. Kalau sudah ada kepentingan nafsu di situ, susahlah kita untuk masuk surga, tuan-tuan sekalian. Rajin rupanya dia, rupanya dia. Taat rupanya dia, ingin menyombongkan dirinya, ingin dikatakan supaya dibilang dia orang ini orang itu. Itu peranan nafsu. Penyakit yang bersumber dari dalam. Adapun penyakit yang datang dari luar adalah setan dan lingkungan. Lingkungan kita tuh semuanya berbahaya, baik di kantor, di pasar, di sekolah, di pasar dan lain-lainnya.
Oleh karena itu, kedua makanan ini, baik makanan badan untuk badan ataupun makanan untuk hati, kedua-duanya kita perlukan. Kita cukupi makanan untuk badan tadi, kita cukupi makanan untuk hati tadi. Ya, hati supaya sehat dia. Bagaimana hati itu supaya sehat? Cukupi dengan makanan-makanannya. Berupa apa? Mendengarkan pengajian-pengajian, mendengarkan nasihat-nasihat, ilmu-ilmu agama, mauizah yang bermanfaat dan sebagainya, tuan-tuan sekalian, sehingga manusia itu bisa menjadi manusia yang sempurna. Orang yang mengutamakan makanan untuk badannya itu, orang yang mengutamakan makanan untuk badannya, maka orang ini akan cenderung kepada hewan. Apa-apa makan, apa makan. Begitulah sunnatullah, kalau tak makan mati pula. Jadi orang yang cenderung kepada makanan untuk badannya itu saja, dan menomorduakan bahkan melalaikan makanan untuk hati, orang ini cenderung dia kepada hewan. Sedangkan orang yang mengutamakan makanan rohaninya, kalau tadi dia diutamakan makan untuk jasmaninya, maka dia cenderung kepada hewan. Dan orang yang mengutamakan makanan untuk rohani, ditinggalkannya botol tuh makanan untuk jasmaninya, maka orang ini cenderung kepada seperti malaikat. Apa saya tak boleh begitu tuan? Boleh. Banyak orang berbuat begitu. Pendek umurnya pendek, mati copek, tak makan dia. Jadi oleh karena itu dikatakan manusia yang sempurna itu adalah manusia yang menyeimbangkan antara dua makanan ini, baik makanan itu berupa makanan jasmani ataupun makanan rohani itu, tuan-tuan sekalian. Oleh karena itu manusia itu dia lebih sempurna dari malaikat. Di situ manusia dia akan lebih sempurna dari malaikat. Jadi orang-orang dulu tuh banyak dikisahkan, tuan-tuan sekalian. Jadi apabila kita nih kurang pemasukan ilmu yang bermanfaat, maka hati kita mudah sakit. Ya, dulu banyak riwayat-riwayat, kisah-kisah dikisahkan orang dulu tuh banyak yang kuat-kuat, yang sehat-sehat, tapi mati hatinya terlebih dahulu dari badannya itu. Kenapa? Karena mereka mengutamakan makanan-makanan yang bersifat jasmani itu. Jadi untuk mendapatkan makanan jasmani banyak. Sekarang luar biasa. Di Medan nih kalau kita tengok, hampir di setiap jalan ada restoran. Itu di Jakarta, seingat saya itu setiap jalan penuh orang berjualan. Tinggal pilih saja pecel lele itu. Banyak betul. Itu makanan-makanan untuk jasmani. Kadang-kadang di waktu muda tak terkontrol dia. Itu kita bisa dapatkan makanan seperti itu di kedai-kedai, di warung, di restoran dan sebagainya. Tapi kalau makanan-makanan hati itu kita dapatkan di majlis ta'lim. Kita datang kepada ulama, minta nasihatnya, ziarah kepada para alim ulama. Itu tempat-tempat makanan hati, tuan-tuan sekalian. Dan penyakit yang menyerang hati banyak. Ria, sombong, iri, dengki, ujub dan sebagainya. Itu adalah al-muhlikat yang sangat membinasakan, membahayakan. Itu wajib untuk diobati. Kalau kita tidak makan sehari, tuan-tuan sekalian, sehari kita tak makan, apalagi 1 minggu kita tak makan. Biasa kita makan pagi, kemudian siang, kemudian sore, terkadang mau tidur pun makan juga lagi. Sehari kita tak makan, kita akan lemah,
bahkan kita dalam keadaan kelaparan. Itulah dampaknya itu. Orang kalau tak makan lemah nih, macam orang puasa lemah. Dampaknya begitu. Tapi orang yang tidak diberikan makanan hati itu 1 minggu contohnya, bahayanya itu dia tidak nampak sekali Tuhan, dia berangsur-angsur. Tapi dampak bahaya resiko orang yang tidak diberikan makan hati ketika ajalnya, tuan-tuan sekalian. Ketika ajalnya, penyakit ini kan ada 2 dia. Penyakit jasmani dan penyakit rohani. Kedua-dua penyakit ini ada obatnya. Dikatakan orang, penyakit yang bersifat jasmani ini, dokterlah tempat bertanyanya, dan hospital atau rumah sakitlah tempatnya orang berobat itu. Itu kalau yang sakit itu adalah jasmani, ada obatnya, ada tempatnya, ada rawatannya. Kalau orang yang sakit jasmani ini, tuan-tuan sekalian, mati dia atas sebab penyakitnya, atas takdir Allah, maka orang ini langsung dikuburkan ke dalam tanah. Maka tamatlah segala penyakit yang dideritanya itu. Orang ada sakit, penyakit apa saja yang terkena di badannya itu, mati dia, dikuburkan dia. Itu pasti orang mati karena penyakit itu pasti dikuburkan dia. Tamatlah penyakitnya. Kenapa? Karena dia sudah mati. Dia tidak merasakan apa-apa lagi. Masalahnya kalau orang yang kena penyakit rohani dan dia mati, ingat tuan-tuan sekalian, tidak ada orang yang sakit rohani dan dia mati dimasukkan ke dalam kubur. Tak ada. Tidak pernah dan tidak akan terjadi. Yang benar itu adalah orang yang sakit rohani dan dia mati, dia dicampakkan ke neraka jahanam. Dulu pernah kita sampaikan tentang amal zahir, amal batin. Selalu kita ingatkan dan keutamaan amal batin itu. Orang yang berzina ini memang dosanya besar dan perlulah ia segera bertobat. Akan tetapi kalau ditimbang ia dengan dosa sombong, batin hati tadi itu kan zahir zina, yang batinnya pula adalah sombong. Kalau ada orang sombong, maka dosa orang sombong itu jauh lebih besar dari orang berzina itu. Walaupun zina itu besar dosanya, tapi belum ada apa-apa yang dibandingkan dosa orang yang berlaku sombong. Apa sebabnya? Tuan-tuan sekalian, karena zina itu yang diikutinya adalah hewan, yang dicontohinya itu adalah sifat hewan, tapi orang yang sombong adalah merampas sifat Tuhan. Jadi orang yang sakit badan nih mati masuk ke kubur, tamatlah dia, tak ada penyakit lagi karena sudah mati. Tapi orang yang sakit rohani mati dimasukkan, dicampakkan ke neraka jahanam. Jadi sebenarnya mengutamakan merawat rohani batin itu jauh lebih utama dari badan ini. Jadi tuan-tuan sekalian, itulah maksud pengarang al-ibaratu qutun li'ailatil mustami'in wa laysa laka illa ma anta laha akil. Bermula ibarat-ibarat, ungkapan-ungkapan, nasihat-nasihat merupakan makanan bagi para pendengar yang berhajat, dan tidak ada bagi engkau kecuali sesuatu yang mana engkau bisa memakannya. Walakin, akan tetapi, laisa kullu ta'am, tidaklah tiap-tiap makanan itu salihan nafi'an lil ajsad, patut bermanfaat bagi seluruh tubuh manusia. Jadi tuan-tuan sekalian, walaupun makanan itu elok dia, halal dia, tidak semua makanan yang baik itu bisa dimakan oleh semua golongan. Kenapa? Ada anak bayi, ada anak kecil, ada remaja, ada dewasa, ada orang tua. Tiap-tiap golongan ini ada makanan-makanan yang tertentu, tidak sembarangan. Anak bayi ini makanannya, remaja ini makanannya, orang tua ini makanannya. Tidak semuanya sama, tuan-tuan sekalian. Oleh karena itu tidak semua makanan yang baik elok itu baik untuk satu golongan, baik pula untuk golongan lain. Tidak baik untuk ini, tidak baik untuk yang lainnya. Li'anna minat ta'am ta'aman yadurru ba'dal ajsad, karena ada makanan yang membahayakan bagi tubuh manusia.
Itulah dia tuan-tuan sekalian. Jadi tidak semua makanan itu bisa dimakan oleh setiap manusia. Ya, anak bayi makan anak bayi lah, orang tua. Jangan ziarah nanti kita ke orang tua nanti yang berumur 90 tahun, 100 tahun kita bawa kacang. Itu mengejek namanya. Anak bayi kita kasih kerupuk, itu tidak sesuai. Mesti yang sesuai dia. Ada makanan ini bisa untuk golongan ini, ada makanan itu bisa untuk yang lain pula. Orang kita orang Melayu nih unik lagi dia. Orang Melayu unik. Apalagi ada moto kita orang Melayu nih. Biar umah condong asal gulai lomah. Umah itu nak untuh dah. Tuan-tuan yang datang dari jauh nih jangan tersilah. Umah nih, rumah nih memang dia jelek, buruk dia. Kalau tuan masuk ke dalamnya, lauknya gulai lomah. Orang Melayu begitu dia. Ciri-cirinya begitu. Udah makan lontong dah contohnya 2-3 piring, belum konyang lagi. Kenapa? Kau nak mencari nasi juga. Begitulah. Tak bisa, mesti ada nasi juga. Ada orang tak bisa sarapan makan nasi. Ada tuan. Nasi itu elok dia. Kita memang itulah yang makan kita. Kalau tak ada nasi tak kuat sampai zuhur. Hebat waktu cakap itu. Mesti nasi juga. Sebahagian orang Melayu begitu dia. Padahal lontong itu dari beras juga. Sama dia, tapi tak bisa, mesti yang berbentuk nasi juga. Dan udah makan, udah lontong 2-3 piring. Lagi ada cai nasi lagi. Pagi nasi. Tengok tuh tuan. Siang nasi, sore nasi, mau tidur pun nasi. Ditanya sama dia, kenapa tuan belum tidur? Tak bisa tidur kalau belum kono nasi. Begitu pula kecakapnya. Iya pula. Kasih nasi botol tidur pula dia. Jadi tidak semua orang sama. Orang di kota-kota tuh tak bisa nasi dia, poning mau dia. Pening dia tuh. Macam mana? Roti aja dengan susu. Atau mungkin makanan atau minum saja. Jadi tidak semua makanan itu ya makanan yang baik, yang halal, tidak sesuai untuk semua golongan tuan-tuan sekalian. Wa kadzalika laisa kullul mau'izah salihan nafi'an liqulubil mustami'in. Demikian juga halnya, seperti demikian juga halnya, bukanlah tiap-tiap nasihat itu patut bermanfaat bagi hati yang mendengarnya. Kalau makanan begitu, nasihat-nasihat itu demikian juga tuan-tuan sekalian. Ilmu itu tidak semuanya sesuai untuk semua golongan. Mesti faham kita hal ini. Kenapa? Li'anna minal mau'izah, karena sebahagian daripada nasihat-nasihat ma la yasluhu wa la yanfa'u bal yadurru li ba'dil mustami'in. Karena sebahagian daripada nasihat ada yang tidak patut, tidak berguna, bahkan membahayakan bagi sebahagian pendengarnya. Ilmu juga demikian tuan-tuan sekalian. Walaupun ilmu itu semuanya bagus, tidak semua orang bisa mencernanya, memakannya tadi. Ada nasihat agama itu, dia hanya sesuai untuk satu kelompok, dan kelompok yang satu lagi tidak sesuaikan mendengarkan nasihat-nasihat itu, pengajaran ilmu itu tuan-tuan sekalian. Apa contohnya? Ini dengarkan elok-elok contohnya. Kaman fil marhalatil ula fis suluk, seperti orang dalam perjalanan pertama atau tahapan awal pada suluk. Ini ramai orang bersuluk. La yasluhu lahu an yastami'al ibarat al-muwajjahah lil 'arifin wal wasilin. Tidak sesuai bagi mereka itu mendengar nasihat-nasihat yang ditujukan pada orang yang sudah makrifat kepada Allah. Jadi orang yang tuan-tuan sekalian yang hendak suluk nih, ya orang yang hendak suluk itu orang yang sudah ada niat, tergerak hatinya, ada keinginan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, menjalani agama,
dan sebagainya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu amalan suluk itu. Maka orang yang dalam permulaan bersuluk itu, tuan-tuan sekalian, jangan diajarkan ilmu-ilmu lain. Makanya konsep kita dalam tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah luar biasa amalannya itu. Bukan main-main, bahkan didirikan oleh orang-orang yang arif semuanya, yang faham ilmu agamanya, syariatnya, tauhidnya, dan tasawufnya. Ini kalau dia diajarkan, orang yang pertama kali masuk suluk diajarkan yang tidak sesuai, yadur, akan membahayakannya. Maka apakah tahap pertama diajarkan orang yang masuk suluk? Tak lain tak bukan adalah taubat. Itulah konsepnya. Jangan diajarkan dia ma'rifatullah dulu. Memang definisi ya, minta izin Tuan, saya mau masuk suluk 10 hari 10 malam. Saya serahkan diri saya kepada Tuan zahir dan batin. Mohon doa dan bimbingan Tuan untuk saya mengenal Allah. Ini dalam meramu redaksi ini kita tidak main-main, supaya jangan salah paham orang. Tapi dalam prakteknya, tahap pertama yang diperkenalkan kepada kulli salikin orang bersuluk itu adalah taubat. Tak lain, jangan diperkenalkan ilmu-ilmu yang lain dulu. Jangan, taubat sajalah dulu. Makanya orang-orang dulu tuh sampai sekarang, maka konsepnya itu setiap orang mau masuk suluk yang baru ataupun lama dimandikan dulu. Jadi taubat itu tuan-tuan sekalian, itu dalam rangka takhliyah, namanya takhliyah. Dan tahliyah tentunya, tahliyah itu membersihkan dirinya. Dan taubat ini, belajar taubat ini bagi orang suluk ini sebenarnya tidak cukup 1 hari 2 hari, tapi dia makan waktu yang panjang. Lalu apakah arti taubat itu? Semua kita tahu, taubat itu artinya menyesali perbuatan dosa. Menyesal kita karena telah berbuat dosa. Maka orang yang bertobat datang ke bersilam itu hal yang baik. Mereka akan merasakan hal-hal yang unik, mengalami pengalaman-pengalaman rohaniyah yang tidak pernah dirasakan sebelumnya itu. Jadi taubat itu yang pertama menyesali perbuatan dosa, yang kedua berhenti melakukan dosa, dan yang ketiga bercita-cita untuk tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Tapi rukun yang keempat, taubat ini bukan itu aja dia, itu pun payah membuatnya. Dan rukun yang keempat adalah mengembalikan kezaliman-kezaliman yang pernah dilakukan. Dan ini berat tuan-tuan sekalian, raddul mazalim ila ahliha, raddul mazalim ila ahliha, mengembalikan kezaliman-kezaliman yang kepada ahlinya itu, yang pernah dibuat itu. Maka Imam Ghazali pernah berkata, kalau bisa kita dalam rangka taubat ini, kalau bisa kita keliling dunia dan kita merasa bersalah kepada setiap orang yang kita jumpai, keliling kita ke dunia ini dan kita merasa salah, kita ada salah kepada orang yang kita jumpai itu. Kalau kita pernah mengambil barang orang dan orang itu sudah pindah ke Jakarta, kirim barang itu, atau kita datang ke Jakarta bawa barang kita ambil serahkan kepadanya, itu namanya raddul mazalim ila ahliha. Taubat ini tidak cukup dengan rukun yang 3. Yang keempat itu yang lebih hebat, mengembalikan kezaliman-kezaliman yang pernah kita ambil, yang pernah kita buat. Pernah kita memfitnah orang contohnya. Kalau kita ingin bertobat, taubatan nasuha, taubat yang sebenarnya, cari kemana orang yang pernah kita fitnah itu. Oh, rupanya dia sudah pindah ke Pulau Jawa. Cari dia ke sana, jumpai dia, mohon maaf kepadanya karena telah pernah memfitnah dia. Itu taubat namanya. Ini yang berat. Dan taubat ini bukan 1 hari, bukan 1 bulan, bahkan waktu yang sangat panjang tuan-tuan sekalian. Dari mana harta kita dapat? Rumah kita, mobil kita, dan sebagainya. Setelah semuanya selesai ini, perkara selesai,
Ada lagi namanya wadarkul fawaid. Apa dia? Memperdapati keluputan. Jangan kita anggap enteng. Taubat ini dia tidak mudah, tapi mesti sungguh-sungguh dan istiqamah. Wadarkul fawaid. Apa dia? Memperdapati keluputan. Kalau tadi mengembalikan kezaliman pernah kita perbuat kepada ahli, sekarang kita memperdapati keluputan. Kalau pernah tinggal sembahyang, dibayarlah dia, diqadha dia. Itu kewajiban. Ada cara-caranya. Kalau kita pernah meninggalkan puasa, qadha puasa itu. Bangkit jam 7, terus sembahyang. Tapi pandai-pandailah. Ya, bangkit jam 8, jam pagi. Kunut saya kuat-kuat lagi. Iku berhiyo-hiyo pula doang sekolah. Mengapa tuan kau jam 8 ada kunut? Rupanya subuh terjomoh. Namanya subuh terjomoh, terjemur dia. Kalau kita bangun jam 8, segera sembahyang subuh di waktu itu. Ya. Kalau bangkit jam 10, pikir-pikirlah pula besok ya ada qadha. Heran pula jam 10 lambat bangkit. Sembahyang yang tertinggal wajib dibayar. Berapa lama? 10 tahun? Yakini. Maka setiap sembahyang itu bayar dia. 1 atau 2. Contohnya maghrib, contohnya ini. Pernah kita tinggal. Diqadha dia. Tapi kalau ragu kita, qadha di dalam. Subuh jangan diqadha dia di nosah. Asar jangan diqadha di nosah. Orang heran ke subuh apa? Subuh 2 kali. Ada ba'diyah? Tidak ada. Ada ba'diyah, asar? Tidak ada. Makanya niat sembahyang sunat subuh itu usolli sunnatas subhi rak'ataini lillahi ta'ala. Dia tidak ada qabliyahnya. Kenapa tidak ada ba'diyahnya? Usolli sunnatal asri rak'ataini lillahi ta'ala. Tidak ada qabliyahnya. Kenapa tidak ada ba'diyahnya? Jadi kalau kita ingin qadha dia, asar nih pernah tertinggal, di rumah sajalah. Usah ditunjuk-tunjukkan lagi. Sangkong ajin betul nanti. Jadi tuan-tuan sekalian, kaman fil marhalatil ula fi suluki la yasluhu lahu an yastami'al ibarat al-muwajjah lil arifin wal waslin, seperti orang pada tahap awal pada suluk tidak patut bagi dia untuk mendengarkan hal-hal yang mengganggu pikirannya. Konsentrasi saja, tuan-tuan sekalian. Memang dulu tarikat nih dia kalau ditanya dia akan jadi panjang permasalahannya, tak selesai urusannya kalau ditanya tarikat itu. Sekarang media ini ada di mana-mana. Orang-orang dulu bersuluk ini, orang bersuluk pada tahap pertama dipantangkan segala yang sunnah-sunnah itu. Dipantangkan segala yang sunnah-sunnah, ini tidak boleh, itu tidak boleh. Untuk sementara, bukan tidak boleh, untuk sementara supaya dia fokus konsentrasi pada pelajaran taubatnya itu, tuan-tuan sekalian, jangan salah paham. Tapi pada akhir-akhir ini kita tidak terlalu kita beratkan itu. Yang buat silakan, yang tidak apa-apa. Kenapa? Orang dulu tuan-tuan sekalian tidak maulid dia. Dia tidak ikut maulid Nabi yang syahar atau yang tahunan. Dia orang bersuluk. Ada maulid Nabi, dia tak ikut. Dia pergi ke rumah suluk, tak ikut. Itu sunnah tuh. Dia lebih mengutamakan taubat tadi. Jadi sampai rumah suluk dia masuk ke lampu, dia zikir. Itu yang kita harapkan. Tak payah. Orang dulu tuh begitu. Sunat ini tidak boleh, sunat ini belum boleh, belum pun tidak boleh, belum boleh lagi. Fokus kepada taubat tadi. Zikir terus. Tidak ada waktu mereka melakukan zikir kepada Allah. Memang betul lah begitu. Orang dulu begitu dia. Tidak ini, tidak itu. Pulang ke rumah suluk, masuk terus ke lambu. Berzikir terus. Tak ada waktu saya zikir. Sekarang ini, begitulah keadaannya. Macam mana nak kita togah lagi nih? Ya, nanti kalau makanya disuruh dia ikut maulid, ikutlah maulid. Itu lebih manfaat. Karena kalau disuruh pulang ke rumah suluk, dia tidak zikir, kombo juga nya. Berkombo dia, usur, apalagi dapur tuh halagak kan ini. Berhiya-hiya berkombo di belakang tuh. Jadi akhirnya ada perubahan-perubahan itu. Jadi konsep taubat itu tuan-tuan sekalian pada awalnya begitu. Konsentrasi, fokus kepada pelajaran taubat itu pada tahap awal dan tidak diberikan pelajaran-pelajaran lainnya. Setelah dia melewati taubat itu mungkin diberikan pelajaran-pelajaran lainnya.
Ini tingkatan-tingkatan orang yang hendak suluk. Jadi tuan-tuan sekalian, orang yang hendak suluk seperti ini hendaklah dia fokus kepada setiap tahapan-tahapan itu. Walidzalika, oleh karena itu tuan-tuan sekalian, Ibnu Hajar Al-Haytami ini merupakan guru kepada Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, jangan salah. Apa kata beliau dalam fatwanya? Bihurmati qiraati kitabil futuhat al-makkiyah wastima'ihi fi haqqi man lam yata'ahhal li fahmihi li anna fihi ibarat muwajjah lil arifin wal waslin. Ini fatwa Ibnu Hajar Al-Haytami. Kata beliau, haram hukumnya membaca, mendengar kitab Futuhat Al-Makkiyah. Yang itu soal Ibnu Arabi, Futuhat Al-Makkiyah, karangan Imam Ibnu Arabi. Haram belajar pada orang yang bukan ahlinya, karena kitab itu ada dalam ibarat-ibarat yang diarahkan untuk orang-orang yang arif, yang sudah wasil. Kalau kita masuk ke dalamnya adalah berbahaya, tuan-tuan sekalian. Jadi orang suluk fokus saja pada taubat tadi, diajarkan oleh piket-piketnya itu. Maka pada hikmah yang ke-185 pada sebelum ini disebutkan rubbama barazatil haqa'iq maksufatul anwar idza lam yu'zan laka fiya bil izhar. Jadi sebenarnya ilmu-ilmu itu tuan-tuan sekalian hebat, tetapi ilmu itu maksufatul anwar, tertutup cahaya. Kenapa? Karena orang yang mengajarkan ilmu yang hebat, yang mulia itu tidak mendapatkan izin untuk mengajarkannya. Dia tidak boleh, bukan sembarang ilmu sufi ini lain, dia mesti mendapatkan izin. Jadi ilmu yang mulia, yang hebat itu akhirnya maksufah, tertutup, akhirnya disalahfaham oleh orang. Belajar ilmu ini yang mestinya muncul cinta taat kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya terbalik, tuan-tuan sekalian. Contoh, ada satu kitab yang hebat, mungkin tuan-tuan kita semua pernah membaca atau mendengar kitab ini. Nama kitab ini Ad-Durrun Nafis. Ad-Durrun Nafis fi bayani wahidatil af'al wal asma' was sifat zat at-taqdis. Buku ini, kitab ini dikarang oleh Syekh Muhammad Nafis Al-Bajjali. Luar biasa kitabnya. Tidak sembarangan orang mengajarnya. Kalaupun dia bisa mengajarnya, harus mendapatkan izin dari gurunya, boleh engkau ajarkan, baru dia mengajarkan. Kenapa? Kalau tidak maksufah, dia akan tertutup, hilang kemuliaan, kehebatan ilmu yang ada dalam kitab itu. Kalau orang yang mengajar ghairul ma'dzun, tidak mendapatkan izin, ini membahayakan tuan-tuan sekalian. Dulunya sembahyang, dulu dia sembahyang, setelah belajar kitab Durrun Nafis ini tak sembahyang. Itu banyak, dan itu kita dengar sampai sekarang ini. Dulu sembahyang, setelah belajar ini tentang ma'rifatullah. Dulu sembahyang, setelah belajar ilmu itu terbalik, dia tidak sembahyang. Tapi kalau cakap ma'rifatullah saja itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ahadun yuhadditsu qaman bihaditsin la tablughu unquluhu illa kana fitnatan ala ba'dihim. Tidak ada seseorang yang mengajarkan kepada suatu kaum suatu pelajaran yang tidak sampai akal mereka, melainkan menjadi fitnah atas sebahagian mereka. Makanya kita nih syariat kita belajar juga, tauhid kita belajar. Di Nosah ini 3 ilmu itu diajarkan sekalian. Di Nosah ini diajarkan tentang fikih, diajarkan tauhid, diajarkan juga tasawuf, supaya ada keseimbang dia. Tak boleh syariat saja, nanti begitulah dia yang zahir-zahir saja. Padahal ilmu-ilmu agama itu intinya mendorong seorang makin rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, zahir dan batin. Kalau ada pelajaran agama, tuan-tuan sekalian, yang melemahkan salah satu keduanya,
itu berarti salah pemahaman. Baik gurunya yang tidak mendapatkan izin atau muridnya yang salah faham. Sudah belajar dulu sembahyang, tadi sudah kita sampaikan, sembahyang rajin. Setelah belajar agama, belajar kitab kepada guru, terbalik dia, tidak sembahyang, tidak puasa. Bahkan ada orang setelah belajar dulu taat kepada orang tuanya, sekarang dilawannya orang tuanya itu. Ini yang salah siapa? Dia yang mungkin salah pemahaman, atau gurunya tidak mendapatkan izin dalam mengajarkan ilmu-ilmu seperti itu. Jadi kalau ilmu, ada ilmu diajarkan, terbalik dia, awalnya rajin, tidak rajin, itu ada masalah di dalamnya, tuan-tuan sekalian. Wa qala Ali radhiyallahu anhu wa asyara ila sadrih. Berkata Ali dan ditunjukkan kepada dadanya, tuan-tuan. Innaha huna la uluman jamma. Kata beliau, di sini banyak ilmu, kata Ali. Memanglah Ali sahabat sepupu Nabi yang banyak ilmu di dadanya itu. Segala ilmu ada. Ini di sini banyak betul ilmu, kata Ali. La wajadtu laha hamalah. Kalau aku dapati ada orang yang bisa menanggung ilmu itu. Jadi artinya tidak semua ilmu itu bisa diajarkan kepada setiap orang, tuan-tuan sekalian. Ali di sini semuanya ada ilmu, tapi ada pertanyaan, tidak semua pertanyaan dijawab oleh Ali radhiyallahu anhu. Di sini banyak ilmu, semuanya ada, tapi tidak semuanya bisa kuajarkan kepada kalian semuanya. Bahkan kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aku dapat 2 karung ilmu. Kata beliau, aku mendapatkan 2 karung ilmu. Satu karung ku ajarkan, ku sebarkan, yang 1 karung lagi ku simpan, tidak ku ajarkan. Kenapa? Kata beliau, kalau ku ajarkan ilmu ini, aku akan disembelih orang. Jadi tidak semua ilmu itu, ilmu-ilmu macam ilmu tasawuf ini, tuan-tuan, tidak semuanya bisa diajarkan. Ya, ilmu Futuhat Al-Makkiyah, Insan Kamil dan lain-lain itu pandai-pandailah kita mengajarnya. Kalau tuan-tuan belajar itu, pandai-pandailah mengajarnya. Ya, jangan tersalah, karena terkadang dia untuk satu golongan ini, yang temanya untuk golongan yang lainnya. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, pengajian kita pada malam hari ini diridhai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis salihin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqan ba'da tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun lil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.